Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 3 fungsi trigonometri latihan B nomor 6 sampai dengan 9 halaman 134. Soal nomor 6, diberikan fungsi fx sama dengan min 4 cos setengah x dan fungsi gx sama dengan cos 3x min pi. Yang A, tentukan amplitudo dan periodenya. Yang B, sketsalah grafiknya. Yang A, fx sama dengan min 4 cos setengah x, amplitudonya itu adalah ini, harga mutlak dari min 4. Ya, karena di sini amplitudonya itu selalu bernilai positif, amplitudo itu selalu bernilai positif, maka kita berikan harga mutlak. Jadi di sini harga mutlak dari min 4 sama dengan 4. Kemudian periodenya itu adalah rumusnya 2pi per harga mutlak dari x, koefisien dari x. Koefisien dari x di sini setengah. Berarti di sini 2pi per harga mutlak setengah itu nilainya setengah. Berarti sama dengan 4pi. Sama dengan amplitudo, periode itu selalu nilainya positif. Jadi di sini makanya diberikan tanda harga mutlak. Kemudian untuk fungsi gx sama dengan cos buka kurung 3x min pi itu kurung. Amplitudonya itu sama dengan yang ada di sini, ya. Di sini tidak tulis, berarti nilainya adalah 1. Berarti harga mutlak dari 1 itu sama dengan 1. Sedangkan periodenya itu sama dengan 2pi per harga mutlak dari koefisien x. Koefisien dari x di sini 3. Berarti harga mutlak dari 3 sama dengan 2pi per 3. Kemudian sketsalah gambarnya untuk yang B. Untuk fungsi fx saya memakai nilai x di min pi, 0, pi, 2pi, dan 3pi. Untuk menghasilkan sehingga kalau disubstitusikan ke fungsi ini nanti nilai cosnya itu derajatnya ini menjadi sudut istimewa, ya. Pertama adalah min pi, berarti setengah dengan min pi, berarti min pi per 2. Cos fungsi genap berarti cos min pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2, ya, karena fungsi genap. Sehingga cos pi per 2 nilainya adalah 90. Pi per 2 itu 90, berarti cos 90 itu nilainya adalah 0. Berarti min 4 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah x-nya itu 0. Berarti setengah kalikan 0, berarti 0. Cos 0 itu nilainya 1, berarti min 4 kalikan 1, nilainya min 4. Kemudian pi, setengah kalikan pi, berarti pi per 2. Pi per 2 itu 90, berarti cos 90 itu 0. Berarti min 4 kalikan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 2pi, berarti setengah dikalikan 2pi, berarti menjadi pi. Pi itu 180, cos 180 nilainya adalah min 1. Berarti min 4 dikalikan min 1, hasilnya adalah 4. Kemudian 3pi. 3pi, ya, berarti setengah dikalikan 3pi itu nilainya adalah 3pi per 2. 3pi per 2 itu sama dengan 270. Berarti cos 270 itu nilainya 0, min 4 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk fungsi gx sama dengan cos buka kurung 3x min pi, saya pilih x-nya itu di angka 0, pi per 6, pi per 3, pi per 2, 2pi per 3, 5pi per 6, dan pi. Sehingga kalau disubstitusikan akan menghasilkan sudut istimewa. Yang pertama adalah di sini x-nya 0, berarti di sini 3 dikalikan 0 adalah 0. Berarti yang tersisa adalah min pi. Berarti cos min pi itu sama dengan cos pi. Karena cos fungsi genap, maka cos min pi itu sama dengan cos pi. Cos pi itu nilainya adalah cos 180, berarti nilainya adalah min 1. Selanjutnya adalah pi per 6. Berarti 3 dikalikan pi per 6, berarti menjadi pi per 2. Pi per 2 dikurangi pi, berarti menjadi min pi per 2. Sehingga cos min pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2 sama dengan cos 90, ya. Berarti cos 90 itu nilainya adalah 0. Kemudian di sini pi per 3. 3 dikalikan pi per 3, berarti hasilnya adalah pi. Pi dikurangi pi berarti 0. Cos 0 nilainya adalah 1. Kemudian pi per 2, berarti di sini 3 dikalikan pi per 2, berarti menjadi 3pi per 2 dikurangi pi, berarti menjadi nilainya adalah pi per 2, ya. Sehingga cos pi per 2 atau cos 90 nilainya adalah 0. Kemudian di sini 2pi per 3. Sehingga 3 dikalikan 2pi per 3 itu sama dengan 2pi. 2pi dikurangi pi berarti sama dengan pi, ya. Pi itu sama dengan 180. Berarti cos 180 itu sama dengan min 1.
Selanjutnya adalah 5pi per 3. 3 dikalikan 5pi 5pi per 6 ya. Berarti 3 dikalikan 5pi per 6 akan menghasilkan 5pi per 2. 5pi per 2 dikurangi pi, berarti 5pi per 2 dikurangi 2pi per 2. Berarti menjadi 3pi per 2. 3pi per 2 adalah 270 ya, sama dengan 270 derajat. Berarti cos 270 derajat itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang pi, 3 dikalikan pi berarti 3pi dikurangi pi berarti 2pi. Cos 2pi atau cos 360 nilainya adalah 1. Kalau kita gambar untuk fx, ini adalah yang merah. Saat min pi nilainya 0, berarti di sini. Kemudian untuk 0 nilainya min 4. Di sini 0 nilainya min 4. Saat pi nilainya 0. Saat pi nilainya 0. Kemudian saat 2pi nilainya 4. Saat 2pi di sini nilainya adalah 4. Kemudian saat 3pi nilainya 0. 3pi nilainya adalah 0. Kemudian untuk yang fungsi gx, 0 nilainya adalah min 1. Kemudian pi per 6 di sini nilainya adalah 0. Kemudian pi per 3 nilainya adalah 1 di sini. Kemudian untuk pi per 2 di sini nilainya adalah 0. Ya, kemudian 2pi per 3, 2pi per 3 di sini nilainya adalah min 1. Di sini min 1. Untuk 5pi per 6, 5pi per 6 di sini nilainya adalah 0. Kemudian untuk pi nilainya adalah 1 di sini. Jadi grafiknya seperti ini. Kemudian adalah soal nomor 7. Togar dan Donna menggambar grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2 per 3x. Hasilnya tampak pada gambar berikut. Ini gambarnya. Gambar siapakah yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Di sini kedua gambar ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh ya, sehingga kita bisa mudah menentukan siapa yang memenuhi fungsi ini ya. Nah, pertama adalah kita dapat mengeceknya dari nilai amplitudenya. Di sini fungsi y sama dengan 2 cos 2 per 3x. Amplitudenya adalah harga mutlak dari ini. Harga mutlak dari 2 berarti sama dengan 2. Jadi di sini yang nilai amplitudenya 2 itu yang benar. Nah, kalau kita lihat di sini amplitudo dari gambar togar ini kurang dari 1 ya, dari ini ke sini. Dari sini ke sini juga kurang dari 1. Ini amplitudo. Sedangkan untuk amplitudo Donna itu dari sini ke sini nilainya 2, dari sini ke sini juga nilainya 2 ya. Jadi yang benar dari sisi amplitudo itu adalah Donna. Jadi meskipun dikerjakan sampai sini itu sudah selesai, berarti yang benar adalah Donna. Nah, sedangkan cara pengecekan kedua itu kita bisa melakukan dengan cara saat x-nya sama dengan 0. Saat x-nya sama dengan 0 berarti di sini nilainya adalah y sama dengan 2 cos 2 per 3 x-nya 0. Di sini x-nya diganti dengan 0, berarti sama dengan 2 dikalikan cos 0. Cos 0 itu nilainya 1, berarti 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Berarti yang nilai y-nya di 2 saat x-nya 0 itu yang benar. Berarti di sini x-nya 0, nilainya 2. Ini sudah jelas, berarti Donna yang memenuhi persamaan ini. Sedangkan untuk yang togar saat x-nya 0 itu nilai y-nya itu kurang dari 1 ya, jadi ini salah. Jadi gambar Donna adalah yang paling tepat ya. Kalau mau dicek kedua-duanya bisa seperti ini. Kalau untuk dicek satu saja itu sudah ketahuan bahwa gambar Donna yang merupakan gambar yang benar. Kemudian soal nomor 8, sebuah pelampung penanda di suatu pantai bergerak naik turun mengikuti ombak. Jarak antara posisi tertinggi dan terendah pelampung tersebut adalah 1,6 meter. Pelampung tersebut bergerak dari posisi tertinggi ke posisi terendah setiap 4 detik. Yang A, anggap bahwa ketika 0 detik posisi awal pelampung tersebut tepat di tengah-tengah, kemudian bergerak ke atas menuju ke titik tertinggi. Carilah fungsi yang memodelkan ketinggian pelampung tersebut setiap detiknya. Yang B, sketsalah grafik dari fungsi yang diperoleh pada bagian A. Yang C, tentukan posisi pelampung tersebut 9 detik setelah posisi awalnya. Yang pertama jadi seperti ini ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini posisi tertinggi pelampung, ini adalah posisi terendah pelampung
ya. Jadi ini, sedangkan ini adalah garis normalnya. Nah, di sini jarak posisi tertinggi dan terendah pelampung adalah tadi katanya 2,6. Jadi dari sini sampai sini ya, berarti sampai sini. Dari sini sampai sini itu adalah 1,6. Berarti di sini ini satu amplitudo, ini satu amplitudo, berarti jarak tertinggi dan terendah itu sama dengan 2 amplitudo ya. Yaitu adalah 1,6. Jadi di sini ini satu amplitudo, ini satu amplitudo, berarti 2 amplitudo. Nah, sedangkan yang jarak tertinggi dan terendahnya berarti dari sini ke sini ya, karena kalau ini ditarik jadi di sini, berarti di sini itu 1,6, berarti 2 amplitudo itu sama dengan 1,6. Jadi amplitudonya itu sama dengan 1,6 dibagi 2 sama dengan 0,8. Berarti harga mutlak dari A-nya itu sama dengan 0,8 ya. Jadi di sini 1,6 dibagi 2 sama dengan 0,8. Jadi harga mutlaknya sama dengan 0,8. Selanjutnya adalah saat T sama dengan 0, fungsinya itu sama dengan 0. F0-nya sama dengan 0. Artinya adalah fungsi ini merupakan fungsi sinus. Ya, berarti saat T-nya 0, Ft-nya juga 0. Jadi merupakan fungsi sinus. Bentuk umum fungsi sinus itu sama dengan A dikalikan sin K dikalikan buka kurung T min B tutup kurung, kemudian ditambah dengan C. Ini adalah fungsi sinus. Kemudian pelampung bergerak dari posisi tertinggi ke posisi terendah setiap 4 detik. Ya, berarti di sini posisi tertinggi ke posisi terendah itu setiap 4 detik. Berarti di sini setengah periode. Kenapa? Karena kalau satu periode ini dari sini ke sini, ini adalah satu periode. Karena di sini 4 detik itu setengah periode, ya, setengah periode, maka periodenya adalah 2 kali dari 4 detik tadi. Dari sini ke sini kan 4 detik. Berarti kalau dari sini ke sini berarti 2 kali 4 detik berarti sama dengan 8. Berarti harga mutlak dari K-nya adalah pi per 4. Ya. Sehingga selanjutnya adalah setelah T sama dengan 0, pelampung bergerak ke atas menuju titik tertinggi. Nah, berarti di sini titik 0 naik ke atas. Berarti di sini adalah A-nya itu positif. Karena gerakan sin ketika nilai sinnya positif itu geraknya adalah dari 0 menuju ke atas dulu, baru setelah itu turun menuju ke bawah, naik ke atas kemudian turun ke bawah ya. Berarti di sini A-nya positif dan K-nya juga positif. Nah, selanjutnya kita susun persamaannya. Ft sama dengan A dikalikan sin K buka kurung T min B tutup kurung plus C. Nah, di sini tadi A-nya itu adalah 0,8 ya. Sedangkan K-nya tadi pi per 4 di sini. K-nya pi per 4. Karena ini adalah gerakan gelombangnya stabil, maka B-nya 0 dan C-nya itu juga 0. Tidak ada pergeseran, pelampungnya jadi bergerak stabil ke atas ke bawah secara stabil mengikuti arah ombaknya. Sehingga di sini B dan C-nya 0, sehingga kalau kita tulis di sini menjadi Ft sama dengan 0,8 dikalikan sin pi per 4T. Ya. Jadi fungsi yang memodelkan ketinggian pelampung tersebut setiap detiknya adalah Ft sama dengan 0,8 dikalikan sin pi per 4T. Kemudian di sini kita disuruh menggambar. Kita pilih nilai T sedemikian sehingga nanti akan membentuk sudut istimewa ketika kita substitusikan kepada fungsi sinnya ya. Di sini saya ambil T-nya sama dengan 0, berarti pi per 4 dikalikan 0 hasilnya 0, sin 0 nilainya 0, berarti 0,8 dikalikan 0 adalah 0. Kemudian saya ambil T-nya sama dengan 2, berarti pi per 4 dikalikan 2 menjadi pi per 2 ya. Pi per 2 pi per 2 itu nilainya sama dengan sin 90 ya. Berarti sin 90 nilainya 1, berarti 0,8 dikalikan 1 hasilnya adalah 0,8. Kemudian 4, saya ambil T-nya 4, berarti pi per 4 dikalikan 4 itu hasilnya adalah pi. Berarti sin pi itu sama dengan sin 180. Sin 180 nilainya adalah 0, berarti 0,8 dikalikan sin 100 dikalikan 0 berarti
hasilnya adalah 0. Kemudian di sini saya ambil T-nya 6, berarti Pi per 4 dikalikan 6, berarti sama dengan Pi per 3 per 2. Pi per 3, 3 Pi per 2, maaf ya. Berarti Pi per 4 dikalikan 6, berarti hasilnya adalah 3 Pi per 2. 3 Pi per 2 itu sama dengan 270. Berarti sin 270 itu nilainya adalah min 1. Berarti 0,8 dikalikan min 1, berarti hasilnya adalah min 0,8. Kemudian saya ambil T-nya 8, sehingga Pi per 4 dikalikan 8, hasilnya adalah 2Pi. Sin 2Pi nilainya sama dengan sin 360, berarti sin 360 nilainya 0, berarti 0,8 dikalikan sin 360 itu 0, berarti 0,8 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita gambar menjadi 0, kemudian Y-nya juga 0. Kemudian saat T-nya 2, di sini Fx-nya adalah 0,8 ya. Kemudian saat T-nya 4, Fx-nya 0 ya, di sini 0. Kemudian saat T-nya 6, di sini min 0,8. Di sini min 0,8 ya. Kemudian saat T-nya 8, Ft-nya itu 0 ya, di sini. Kemudian yang C adalah posisi pelampung saat T-nya 9 ya, berarti kita substitusikan 9 ini menggantikan yang T ini, sehingga F9 itu sama dengan 0,8 dikalikan sin buka kurung Pi per 4 dikalikan 9, T-nya diganti dengan 9, sama dengan 0,8 dikalikan 9 Pi per 4 ya. Kemudian di sini 9 Pi per 4 itu lebih dari satu putaran ya, berarti kita kurangi dulu min 2Pi atau satu putaran penuh, sehingga kita nantinya akan tahu sudut ini ada di kuadran berapa. Berarti di sini dikurangi 2Pi, berarti sama dengan, kita samakan penyebutnya, di sini 4, berarti 2Pi dikalikan 4 per 4 menjadi 8Pi per 4, sehingga 9Pi per 4 dikurangi 8Pi per 4 itu nilainya adalah Pi per 4 ya. Pi per 4 itu sama dengan 45, berarti sin 45 itu sama dengan setengah akar 2, sehingga 0,8 dikalikan setengah akar 2 hasilnya 0,4 akar 2, atau kalau kita jadikan ke pecahan biasa menjadi 2 per 5 akar 2. Kalau kita jadikan ke desimal itu sama dengan 0,57 ya. Jadi posisi T saat T sama dengan 9, posisi pelampungnya ada di 0,7, berarti ada di atas, di posisi atas sekitar di sini 0,57, ada di posisi sini ya, di sini. Untuk 9 berarti ada di sini ya, ada posisi 5,7, berarti ada di posisi sekitar sini. Jadi posisi pelampung tersebut 9 detik setelah posisi awalnya adalah 0,57 meter. Kemudian soal nomor 9, sebuah kincir berdiameter 50 meter membutuhkan waktu 15 menit untuk berputar satu putaran. Putaran kincir ini berlawanan arah putaran jarum jam. Jika seorang mula-mula berada di puncak kincir, nyatakan ketinggian orang tersebut terhadap titik pusat kincir setiap menitnya. Yang B, tentukan ketinggian orang tersebut ketika kincir berputar selama 10 menit. Yang C, jika titik pusat kincir tersebut berada 27 meter di atas permukaan tanah, modelkan ketinggian orang tersebut relatif terhadap permukaan tanah setiap menitnya. Pertama adalah ini kincirianya, kalau kita buat secara fungsi itu akan jadi seperti ini ya. Kita bagi 2, kemudian setelah itu kita letakkan di posisi sini. Di sini diketahui bahwa diameter kincir sama diameternya adalah 50 meter. Berarti dari sini ke sini 50 meter. Ya, kalau kita lihat berarti dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini itu 50 meter. Kalau kita lihat di sini, dari sini ke sini itu amplitudo, dari sini ke sini itu amplitudo, berarti sama dengan 2 amplitudo.
Jadi diameter kincir Y itu sama dengan 2 kali amplitudo. Ini amplitudo pertama, ini amplitudo kedua. Berarti kalau digabung tuh jadi 2 amplitudo itu sama dengan diameternya. Itu sama dengan 50 meter ya, diameternya 50 meter. Sehingga amplitudonya itu sama dengan 50 dibagi 2. Kan tadi 2 amplitudo. Berarti kalau ingin mencari satu amplitudo itu sama dengan 50 meter dibagi 2 sama dengan 25 meter. Amplitudonya itu sama dengan 25. Nah, sehingga harga mutlak dari A-nya itu sama dengan 25. Ya. Selanjutnya adalah di sini kincir Y membutuhkan 15 menit untuk berputar satu putaran. Nah, berarti satu putaran artinya dari sini kan posisi awal di sini, kemudian balik lagi ke sini, artinya di sini. Di sini ke sini lagi. Berarti di sini sama dengan satu periode. Berarti satu putaran penuh itu sama dengan satu periode. Ya, karena seperti ini. Ini satu periode, berarti sama periodenya sama dengan 15. Sehingga harga mutlaknya sama dengan 2pi per 15. Kemudian seorang mula-mula berada di puncak. Berarti T-nya itu sama dengan 0. T-nya saat T-nya sama dengan 0, berarti F0-nya itu sama dengan 25. Ya, karena di sini 0, tadi katanya diameternya 50. Berarti dari sini ke sini 25, dari sini ke sini 25. Berarti kalau ini adalah pusatnya, berarti F0-nya itu ke atas, ini nilainya adalah 25. Karena saat T0 itu nilainya F0 itu 25, berarti ini merupakan fungsi kosinus. Bentuk umum fungsi kosinus itu sama dengan Ft sama dengan A cos K dikalikan buka kurung T min B tutup kurung plus C. Ya. Ini rumus bentuk umum dari fungsi kosinus. Putaran kincir Y berlawanan arah jarum jam. Artinya adalah A-nya positif dan K-nya positif. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah jarum jam, berarti perputarannya sesuai dengan diagram Cartesius. Berarti ke sini. Dari 0, ini misalnya kita buat diagram Cartesius seperti ini. Berarti dari 0 ke 90, ke 180, 270, kemudian ke 360. Berarti perputaran berlawanan dengan arah jarum jam, berarti sesuai dengan perputaran diagram Cartesius, sehingga A-nya dan K-nya itu positif. Sehingga kalau kita bentuk fungsinya, Ft sama dengan A cos K dikalikan buka kurung T min B tutup kurung plus C. Nah, di sini A-nya tadi diperoleh di sini ya, A-nya 25. Kita ganti 25, kemudian K-nya ada 2pi per 15. Berarti K-nya itu 2pi per 15 kita ganti. Nah, karena kincir Y ini stabil, tidak ada pergeseran dan tidak ada masalah sebagainya, maka di sini B dan C-nya nilainya adalah 0. Ya. Sehingga fungsinya adalah Ft sama dengan 25 cos 2pi per 15T. Jadi ketinggian orang tersebut terhadap titik pusat kincir Y setiap menitnya adalah Ft sama dengan 25 cos 2pi per 15T. Kemudian yang B, saat T-nya itu sama dengan 10, berarti di sini T-nya kita ganti dengan 10 ya. Sehingga F10 sama dengan 25 cos 2pi per 15 kalikan 10. Di sini kita coret menjadi ini dibagi 2, dibagi 5 menjadi 2, ini dibagi 5 menjadi 3. 2pi dikalikan 2 berarti 4pi per 3. Sehingga di sini menjadi 4pi per 3. Bisa kita lihat di sini kita harus mencari bilangan acuannya terlebih dahulu. 4pi per 3 itu sama dengan nilai dari cos ada di kuadran ke-3 ya, semua berarti betul, ada di kuadran ke-3. Berarti di sini kalau kita hitung ini menjadi, kita kurangi dengan bilangan acuannya kita kurangi dengan pi karena ada di kuadran ke-3 ya. Sehingga langkah awalnya adalah cos di kuadran ke-3 itu nilainya adalah negatif. Jadi kita tulis dulu tanda negatif ya. Setelah itu baru kita tentukan bilangan acuannya ya. Jangan lupa kita tentukan nilai kosinusnya terlebih dahulu untuk jika ada fungsi kosinus
yang berada di kuadran selain kuadran 1, maka yang terpenting yang pertama adalah kita tentukan nilai dari fungsi trigonometrinya terlebih dahulu. Di sini kebetulan cos di kuadran ketiga itu nilainya adalah negatif. Berarti kita tulis dulu min cos, negatif cos. Kemudian setelah itu baru kita cari bilangan acuannya. Nah, karena di sini ada di kuadran ketiga, cara menentukan bilangan acuannya adalah pi per 3 tadi dikurangi pi. Nah, sehingga akan diperoleh di sini kita samakan menyebutnya menjadi 3. Berarti pi ini dikalikan 3 per 3. Berarti menjadi 3 pi per 3. Ya, berarti 4 pi per 3 dikurangi 3 pi per 3 hasilnya adalah pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 60, berarti cos 60. Ya. Sedangkan di sini untuk yang negatif tadi berarti 25 dikalikan negatif hasilnya adalah negatif 25. Sehingga menjadi min 25 dikalikan cos pi per 3, berarti cos 60. Cos 60 nilainya adalah setengah. Berarti min 25 dikalikan setengah sama dengan min 12,5 kalau mau dijadikan ke desimal. Jadi kalau kita gambar seperti ini, pada saat T-nya 0, di sini titik pusatnya atau titik acuannya adalah pusat kincir angin. Kincir ya, maaf. Pusat kincir ya berarti ada di sini. Di 0,0-nya ada di sini. Ya. Saat T-nya 0, itu nilainya 25, tingginya 25 dari titik 0. Kemudian saat titiknya 3,75 itu tingginya adalah 0 dari titik acuannya. Kemudian pada saat di sini T-nya 7,5 itu titik acuannya adalah min 25 ya, di sini min 25. Karena titik acuannya di sini berarti di bawahnya min 25. Sedangkan saat T-nya 10 untuk yang ini, di sini nilai fungsinya adalah atau orangnya berada di ketinggian berada di min 12,5 ya, berarti titik acuannya ini berarti ada di sini, ada di bawah titik acuan min 12,5 ya, di sini. Kemudian jadi ketinggian orang tersebut ketika kinciria berputar selama 10 menit adalah min 12,5 meter. Dengan kata lain, ketinggian orang tersebut berada 12,5 meter di bawah titik acuan atau titik pusat. Berarti di sini. Ya, berarti di bawah titik acuan min 12,5 ini titik acuan ini. Kemudian untuk soal nomor C, untuk pertanyaan C, di sini jadi model ketinggian orang tersebut relatif terhadap permukaan tanah setiap menitnya jika pusat kinciria tersebut berada 27 meter di atas permukaan tanah. Berarti di sini pusatnya digeser, yang awalnya titik acuannya adalah di pusat kinciria, sekarang diganti ke tanah. Titik acuannya menjadi tanah. Ya. Berarti di sini titik 0,0-nya. Nah, sedangkan kincirianya dari tanah itu jaraknya adalah 27. Ya, sehingga fungsinya tinggal kita tambahkan, berarti FT sama dengan 27 ditambah 25 cos 2 pi per 15 kalikan T. Jadi di sini kita tinggal menambahkan 27 tadi ya. Nah, posisi pusat kinciria terhadap tanah itu tinggal kita tambahkan 27 plus, jadi itu. Kalau kita cek seperti ini. Tadi saat T-nya sama dengan 0, posisi orang itu berdasarkan fungsi yang atas ya, sebelum berada di acuan tanah, saat acuannya di pusat kinciria itu di sini adalah posisinya ada di 25 ya. Berarti T0 nilainya adalah 25, FT-nya 25. Sekarang kita cek, berarti di sini 25 ya, T-nya 0 berarti di sini 25. Apa benar tinggi orang dari tanah itu sesuai? Berarti kalau berdasarkan fungsi yang baru di sini 25, berarti 27 tambah 25 hasilnya adalah 52. Nah, sekarang kita lihat di gambar di sini, dari tanah ke pusat kinciria itu 27, sedangkan jari-jari kinciria itu 25.
Berarti 27 ditambah 25, 52. Berarti benar ya. Ini. Kemudian saat ada di sini. Saat di sini saat t,75, kalau di sini kincirnya ada di ft-nya 0. Ya, ft-nya 0 berdasarkan fungsi yang sebelumnya itu ft-nya 0. Berarti di sini nilainya 0. Apa benar acuannya 27 kalau di tanah? Berarti dari sini ke sini itu benar ya, 27. Kalau acuannya tanah itu 27. Kalau acuannya ini nilainya 0. Kalau acuannya tanah berarti dari sini kan 27. Berarti dari sini ke sini juga 27. Kemudian kita cek untuk yang T sama dengan 7,5. Kalau acuannya pusat kincirnya nilainya adalah min 25. Ya, ada di bawah pusat kincirnya, berarti min 25. Berarti nilai fungsi awalnya di sini min 25. Nah, kalau menggunakan fungsi yang baru berarti 27 dikurangi 25. Tadi kan min 25. Berarti dikurangi 25 itu sama dengan 2. Kita cek berdasarkan gambar. Kalau dari sini ke sini 27 ya. Jari-jari kincirnya 25. Berarti 27 dikurangi 5. Berarti dari sini ke sini itu 2. Benar ya? Dari sini ke sini nilainya 2. Berarti benar. Kemudian untuk T11 11,25 itu sama dengan yang ini, nilainya adalah 27,5. 27 ya, nilai 27 meter. Ya, sama hitungannya dengan yang di sini. Jadi benar jika model ketinggian orang tersebut relatif terhadap permukaan tanah, maka fungsi ft-nya menjadi 27 plus 25 cos 2pi per 15t. Demikian pembahasan latihan B nomor 6 sampai dengan 9. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.